Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fajri Istanto, Hilmi Hermawan, dan Uji Khaidah Resti akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada prinsip dari COVID-5 yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs. COVID-5 terdiri dari proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadi teknologi dan informasi sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. COVID-5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COVID-5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, yaitu applying a single integrated framework. COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID-5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID-5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar lainnya. Yang keempat yaitu enabling a holistic approach. Governance dari manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan enabler untuk mendukung implementasi governance dari manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu separating governance from management. Pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID-5, memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang untuk dicapai. Governance memberikan arah penentu prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitor kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Sementara, manajemen meliputi aktivitas menekan, membangun, menjalankan, dan memonitor aktivitas dan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai objektif dari perusahaan. Perbedaan COVID-4.1 dan COVID-5. Yang pertama ada pada prinsip baru dalam tata kelola TI. Yang kedua, COVID-5 memberi penekanan lebih kepada enabler. Walaupun sebenarnya COVID-4.1 menyebutkan adanya enabler sehingga hanya 4.1 tidak menyebutkan dengan enabler. Sementara COVID menyebutkan secara spesifik ada 7 enabler implementasinya. Ini adalah 7 enabler COVID-5 dan perbandingan untuk hal yang sama pada COVID-4. Yang pertama ada pada prinsip-prinsip tindakan dan kerangka kerja. Kalau pada COVID-4.1, poin-poin tersebut tersebar dalam beberapa proses di COVID-4.1. Proses-prosesnya adalah sentral dari COVID-4.1. Struktur organisasi dalam COVID-4.1 tercermin dalam RACI chart yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pihak dalam setiap proses. Selanjutnya, kultur, etika, dan perilaku. Poin ini terselip beberapa proses COVID-4. Ya, informasi merupakan salah satu sumber daya TI dalam COVID-4. Layanan infrastruktur dan aplikasi dalam COVID-4, infrastruktur aplikasi disatukan dengan layanan yang merupakan sumber daya TI juga.
Dalam COVID-4 hanya disebutkan orang sebagai salah satu sumber daya, walaupun sebenarnya mencakup juga keterampilan dan kompetensinya. Yang ketiga, COVID-5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama, serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Yang keempat, seperti disinggung sebelumnya, bahwa COVID-5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya ada di COVID-4, serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya pada COVID-4. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID-5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COVID-4, risk IT, dan fall IT, sehingga proses-proses pada COVID-5 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. 7 enabler pada COVID versi 4. Yang pertama ada prinsipal dan policy dan framework. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada organisasi struktur. Yang keempat ada kultur, etik, dan behavior. Yang kelima ada information. Yang keenam ada service, infrastruktur, dan application. Dan yang terakhir ada people, skill, dan kompetisi. Yang pertama, prinsip, policy, dan framework. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja merupakan enabler pertama dari COVID-5. Enabler ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada sektor IT. Yang kedua ada proses. Proses sebagai enabler memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Proses ini diharapkan dapat memberikan output atau hasil keluaran yang mendukung pencapaian dari bidang IT di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada organisasional structure. Struktur organisasi menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua stakeholder, sehingga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada culture, ethic, and behavior. Setiap perusahaan memiliki budaya, etika, dan kebiasaan masing-masing. Kebiasaan tersebut bisa terjadi karena banyak faktor dan juga dapat bersifat pribadi ataupun organisasi. Beberapa nilai-nilai dan tujuan perusahaan hanya dapat dicapai dengan kebiasaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Terkadang faktor budaya, etika, dan kebiasaan ini sering dihiraukan, walaupun sebenarnya keberhasilan suatu program dalam perusahaan sangat bergantung terhadap budaya itu sendiri. Kemudian yang kelima ada information. Informasi merupakan faktor yang sangat penting terhadap kegiatan bisnis di dalam suatu perusahaan karena informasi merupakan syarat untuk membuat pergerakan di dalam perusahaan seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dan lain-lain. Tanpa informasi yang baik, perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat. Yang keenam ada service, infrastructure, and application. Infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastruktur atau layanan, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan adalah objek-objek menjadi penggerak dalam COVID-5. Objek-objek tersebut memberikan layanan terhadap proses teknologi dan informasi bagi perusahaan. Layanan tersebut merupakan penghubung antara pengguna IT dan proses IT yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga apabila layanan tersebut tidak berfungsi dengan benar, maka tujuan IT perusahaan juga tidak akan tercapai.
Yang terakhir ada people, skill, and kompetensi. Keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang dan yang dibutuhkan untuk menjalankan semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat, serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Ketersediaan tenaga kerja juga merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian penggerak ini. Tenaga kerja harus terseleksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses dan peran mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan tepat pada sasaran. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.